Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, jadi jarak garis ke bidang. Pada sesi sebelumnya kita telah dapat menentukan jarak dua garis yang sejajar. Maka untuk yang kali ini kita akan membahas tentang jarak dari dua garis apabila G1 bersilangan dengan G2. Nah, apabila kita memiliki dua buah garis G1 dan G2 dengan G1 bersilangan dengan G2, maka yang perlu kita lakukan adalah, jadi ini gambarannya ya, kita punya G1 dan ini adalah G2, kedua garis saling bersilangan. Bagaimana kita dapat menentukan jarak antara G1 dengan G2? Yang pertama, buat bidang H yang melalui G1 dan sejajar G2. Jadi kita buat dulu bidang H yang melalui G1 ya dan sejajar dengan G2. Ambil P pada G2, jadi kita ambil titik P pada G2. Kemudian kita tentukan jarak titik P ke bidang H yang merupakan jarak G1 dan G2. Jadi kita tentukan jarak titik ke bidang. Kemudian jarak titik ke garis ya. Bagaimana kita dapat menentukan jarak titik ke garis? Jarak titik P, XP, YP, ZP ke garis G dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat bidang H yang melalui P dan tegak lurus dengan G. Yang kedua, tentukan titik Q, yaitu titik tembus G dengan bidang H ya. Jadi bidangnya yang ini ya, yang agak remang-remang. Tentukan titik Q yang merupakan titik tembus garis G dengan bidang H. Dan yang ketiga adalah PQ adalah jarak titik P ke garis G. Contohnya, tentukan jarak titik P 2,1,0 ke garis G, X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, penyelesaiannya adalah garis G, X sama dengan Y sama dengan Z memiliki vektor arah A sama dengan vektor yang komponen skalarnya 1,1,1. Bidang H melalui titik P 2,1,0 dari yang diketahui ya, dan tegak lurus dengan garis G. Jadi kita buat sebuah bidang H yang melalui P dan tegak lurus dengan G. Maka bidang H itu adalah dapat kita rumuskan 1 dikali X dikurangi 2 ditambah 1 kali X dikurangi 1 kali Y dikurangi 1 ditambah 1 kali Z dikurangi 0 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan menjadi X ditambah Y tambah Z dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya, titik tembus dari garis G dengan bidang H kita misalkan sebagai titik Q adalah Q 1,1,1 ya. Jadi dari persamaan bidang ya, kita substitusikan dengan persamaan garis G. Gitu. Jadi X-nya kan sama dengan Y sama dengan Z. Maka X ini kita ganti, biar Y kita ganti X, Z-nya juga diganti X. Berarti nanti X tambah X tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 1 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya juga sama dengan 1. Z-nya juga sama dengan 1. Jadi titik tembusnya adalah 1,1,1. Jarak P ke G adalah jarak titik P ke Q ya, sama dengan 1 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 1 kurangi 1 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar 2. Jadi jarak titik ke garis dapat kita tentukan, yaitu akar 2 satuan panjang. Kemudian berikutnya ada perpotongan 3 bidang. Jadi kalau kita memiliki 3 buah bidang dalam ruang, maka beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya yang akan
kita lihat yang pertama adalah ketiga bidang berpotongan di satu titik, atau dengan kata lain membentuk jaringan bidang. Gambarnya seperti ini ya, 3 bidang yang saling berpotongan di satu titik. Kemudian yang kedua berpotongan di tepat satu garis lurus. Jadi 3 bidang berpotongannya di satu garis lurus atau membentuk berkas ya, berkas bidang. Dan yang ketiga membentuk prisma segitiga ya. Jadi 2 buah bidang masing-masing berpotongan di 2 titik. Seperti ini ya, jadi membentuk prisma segitiga. Diketahui 3 bidang rata H1, H2, dan H3 masing-masing sama dengan 0 ya. Ini dalam bentuk umum. Jika H1, H2, dan H3 tidak saling sejajar, maka kedudukan ketiga bidang itu ada 3 kemungkinan. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah mempunyai tepat satu titik persekutuan, jaringan bidang rata. 2, mempunyai tepat satu garis persekutuan, itu membentuk berkas bidang rata dan membentuk suatu prisma segitiga. Baiklah, kita lihat bagaimana syarat yang harus dipenuhi. Jadi perhatikan bidang-bidang H1 sama dengan 0, kemudian H2 sama dengan 0. Kita ambil 2 bidang saja, H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 0. Misalkan H1 tidak sejajar dengan H2. Apabila H1 tidak sejajar H2, maka dia berpotongan, dan garis potongnya yaitu garis G memiliki vektor arah. Jadi garis G ini memiliki vektor arah cross product antara normal 1 dengan normal 2 ya. Jadi sama dengan vektor N1 di cross product dengan vektor N2 sama dengan vektor A1 B1 C1 cross product vektor A2 B2 C2. Dan melalui titik P ya, determinan min D1 min D2 B1 B2 per determinan A1 B1 A2 B2, koma yang Y-nya min D1 B1 min D2 B2 per determinan dari A1 B1 A2 B2, koma 0 ya. Jadi Z-nya di 0. Dengan titik P adalah titik persekutuan antara garis G dan Z sama dengan 0. H1, H2, dan H3 membentuk prisma sisi 3 apabila G sejajar H3 atau G tidak terletak pada H3 ya. Jadi ketika garis G yang merupakan perpotongan H1 dan H2 itu sejajar dengan bidang H3 dan G tidak terletak pada H3, maka ketiga bidang membentuk prisma sisi 3. Hal ini berarti N1 cross N2 dot N3 sama dengan 0. Ini normal bidang 1 cross product dengan normal bidang 2, kemudian dot product dengan normal dari bidang 3. Dan ini hasilnya adalah delta sama dengan determinan A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 sama dengan, jadi ekuivalen dengan determinan dari A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 sama dengan 0. Dan misalkan titik P tidak terletak pada H3, berarti tidak terpenuhi hubungan A3 kali di sini determinan min D1 B1 min D2 B2 per determinan A1 B1 A2 B2 ditambah B3 kali determinan B1 B1 min D1 B2 min D2 per determinan A1 B1 A2 B2 ditambah C3 ditambah D3 sama dengan 0 ya. Atau tidak terpenuhinya determinan A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3 sama dengan 0. Kesimpulannya, perpotongan 3 bidang H1, H2, dan H3 jika tidak ada yang saling sejajar adalah 1. Memiliki tepat satu titik persekutuan apabila kondisi 1 tidak terpenuhi. Jadi apabila deltanya tidak terpenuhi. Ini ya, apabila ini tidak terpenuhi atau tidak sama dengan 0, maka
membentuk jaringan bidang atau ketiga bidang berpotongan di tepat satu titik. Yang kedua, memiliki satu garis lurus persekutuan, jadi membentuk berkas bidang apabila terpenuhi kondisi 1 dan kondisi 2. Ya, jadi ini terpenuhi, kemudian ini juga terpenuhi, maka dia akan membentuk berkas bidang. Dan yang ketiga, ketiga bidang membentuk prisma sisi 3 jika tidak terpenuhi star 1 maupun tidak terpenuhi star 2. Jadi dua-duanya tidak terpenuhi, maka ketiga garis membentuk prisma segitiga. Contohnya, selidiki perpotongan 3 bidang, yaitu H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 0, dan H3 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita tentukan delta. Delta itu adalah determinan dari matriks A1, B1, C1, jadi 2, negatif 1, 1. Kemudian ini H2, A1, A2, B2, C2. Kemudian A3, B3, C3. Sama dengan ini kita menghitungnya pakai kofaktor ya, menghitung determinannya, boleh pakai yang lain. Kalau saya lebih suka pakai kofaktor, kita peroleh sama dengan 2 ya, jadi tidak sama dengan 0. Karena nilai delta tidak sama dengan 0, maka ketiga bidang berpotongan di satu titik dan membentuk jaringan bidang, dan titik potong ketiga bidang adalah 1, negatif 1,1. Demikian untuk materi sesi 2. Semoga bisa membantu dalam belajar saudara di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.